Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Umi, Hadir Bu. Ica. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai materi hari ini, silakan dibuka bukunya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dengan judul benda-benda di sekitarku. Oke, jadi adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita ini dengan membaca kita akan menemukan informasi dari teks terkait dengan benda hidup dan juga benda mati. Lalu kita juga nanti akan mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuk fisiknya. Lalu kita akan belajar tentang menulis ide pokok. Lalu kita juga akan belajar menggunakan satuan baku yaitu sentimeter menggunakan alat ukur penggaris. Lalu kita juga nanti diharapkan bisa mengidentifikasi dan mempraktekkan pola irama sederhana. Oke, langsung saja. Silakan, sudah dibuka bukunya? Sudah Bu. Sudah. Silakan kalian baca terlebih dahulu teks mengenai benda-benda di sekitar kita. Ibu berikan waktu 5 menit. Jadi sudah dibaca dan juga sudah diamati? Sudah. Apa saja informasi yang kalian dapat dari teks bacaan yang kalian baca? Coba, benda dibagi menjadi 2. Benda apa? Benda hidup dan benda mati. Oke, betul. Lalu yang tergolong ke dalam benda hidup itu apa saja? Manusia, tumbuhan. Ya, betul. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Benda mati? Pulpen, penggaris buku. Betul. Jadi benda hidup itu meliputi manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Benda mati ada kipas angin, ada pena, ada buku, dan sebagainya. Coba kalian amati pada bagian yang kedua, yaitu terkait tentang benda-benda berdasarkan bentuk fisiknya. Kalian sudah mengamati tentang teks benda berdasarkan bentuk fisiknya. Ada apa saja berdasarkan bentuknya? Berdasarkan bentuk bulat ada bola, lalu Bola kasti, bola lalu basket. iya, jadi ada bola. Nanti juga akan bola ini banyak jenisnya, ada bola kasti, bola basket, dan sebagainya. Ada juga kelereng dan sebagainya. Oke, untuk benda itu ada yang digolongkan berdasarkan bentuk, ada juga yang digolongkan berdasarkan warna, ada juga berdasarkan ukuran. Oke. Jika benda berdasarkan ukuran, ada benda apa saja? Ada panjang, lebar, pendek, lalu ada besar, ada juga kecil. Oke, lalu untuk
benda berwarna. Ada warna apa saja? Biru. Iya, ada warna apa lagi? Oranye, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna kuning dan sebagainya. Oke, jadi itulah bentuk dari benda berdasarkan fisiknya. Ada yang dari ukuran, ada yang dari warna, ada yang dari bentuknya. Nah, oke, Ibu sekarang memiliki tugas. Jadi kalian pada materi selanjutnya akan belajar tentang satuan alat ukur baku. Satuan alat ukur baku, siapa yang tahu satuannya? Ada apa aja? Sentimeter, meter, milimeter. ya. Jadi alat satuan atau alat untuk mengukur satuan itu apa? Penggaris, lalu meteran. Oke, jadi pada satuan penggaris ini ada satuan yang namanya sentimeter. Oke, apakah kalian sudah paham mengenai penggunaan daripada penggaris? Sudah. Coba kita praktekkan. Jadi kita menggunakan yang atas atau yang bawah? Yang atas. Karena satuannya sentimeter. Oke, jadi cara menggunakannya adalah, jadi kita letakkan ujung ini di ujung buku. Selanjutnya kita lihat berapa angka yang di ujung sini. Lalu angkanya yang di ujung sini adalah 30 cm. Nah, jadi panjang buku ini ada 30 cm, tapi di sini masih ada sisanya. Kita ukur lagi. Kita letakkan. Di sini ada 2 cm. ya, betul. Jadi panjang buku ini adalah 32 cm. iya 32 cm. Jadi letakkan angka 0 di ujung dan lihat ujung untuk menghitungnya berapa panjang ya. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, bagaimana jika sekarang kalian membuat kelompok? Jadi kalian punya penggaris atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, gunakan penggaris dari Ibu. Silakan kalian ukur panjang pena, panjang pensil, dan juga panjang buku. Berapa hasil dari pengukuran kalian? Berapa panjang penanya? 14 cm. Panjang pensilnya? 16 cm. Panjang bukunya? 25 cm. Oke, hebat anak-anak Ibu, tepuk tangan dulu dong. Jadi kalian ini sudah bisa mengukur daripada panjang buku, pena, dan juga pensil. Setelah kita mempelajari benda-benda, baik benda mati, benda hidup, ataupun benda berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, ada juga bentuk benda yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Salah satunya apa? Penghapus, untuk menghapus. Ada juga penggaris. Untuk apa? Untuk menggaris, lalu untuk mengukur. Oke, betul. Jadi selain benda-benda tersebut juga ada alat-alat yang digunakan sebagai alat musik. Contoh alat musik yang biasa kalian temui apa saja? Alat musik ritmis. Apa? Gendang. Lalu rebana. Oke. Terkait dengan gendang dan rebana pasti mengeluarkan pola irama, betul? Ya, jadi pola irama yang dikeluarkan adalah pola irama sederhana. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pola irama sederhana nih. Ibu akan mempraktekkan tentang pola irama sederhana. Jadi, yang pertama,
Ketika ketukan hanya sekali, itu adalah pola irama pendek. Ketika 3 kali, itu adalah pola irama sedang. Ketika mengetuk tangan 5 kali, maka itu pola irama. Panjang. Oke, sekarang coba kalian praktekkan secara bersama-sama. Oke, ketika kalian sudah mempraktikkan pola irama sederhana itu, berarti kalian sudah paham? Paham. Jadi ada pola irama panjang, pendek, dan juga ada sedang. Oke, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai benda hidup dan benda mati, sudah belajar mengenai pengelompokan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan juga warna. Oke, kita juga sudah belajar mengenai alat musik ritmis dan juga pola iramanya. Lalu kita juga sudah mempelajari bagaimana satuan ukur baku, yaitu sentimeter, menggunakan alat ukur penggaris. Jadi alat ukur itu ada satuan bakunya, ada sentimeter, meter, dan sebagainya. Lalu alat ukur yang direkomendasikan digunakan adalah seperti penggaris, meteran, dan sebagainya yang sudah ditetapkan. Lalu bagaimana dengan jengkal tangan? Nah, itu tidak bisa digunakan sebagai satuan alat ukur baku. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan tugas, silakan dikerjakan di rumah. Jadi, soalnya ada. Yang pertama, sebutkan benda hidup dan benda mati di sekitar rumahmu. Kedua, sebutkan benda yang berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, sebutkan alat ukur dengan satuan sentimeter. Yang kedua, apakah jengkal tangan termasuk satuan baku? Jelaskan apa saja alat musik yang termasuk ke dalam alat musik ritmis. Itu nomor 5 ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Ibu tunggu tugasnya di pertemuan minggu depan. Oke, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.